Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Kami buka Tuhan hati pikiran kami melihat hati Bapa. Ya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami. Engkau rapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pujian yang baru saja kita nyanyikan mengatakan bahwa telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk bekerja. Bekerja melayani menjadi saksi baginya. Kita dipanggil untuk bekerja. Ada ayat yang melandasi perkataan ini, terdapat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Bagi sebagian orang Kristen berpikir bahwa hanya dengan percaya dan bersandar kepada Tuhan saja, Tuhan pasti pelihara. Konsep ini bila tidak dipahami dengan benar, maka akan menimbulkan sikap hidup yang santai dan tidak melakukan apapun. Apalagi kalau mereka mengutip Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-11 dengan pemahaman yang salah. Ayatnya demikian bunyinya, "Segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dengan jerih payah adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada
keuntungan. Ditambah lagi dengan pendapat seorang yang bernama Bob Black yang mengatakan bahwa semua orang tidak harus bekerja, karena bekerja adalah sumber dari hampir semua kesengsaraan di dunia ini. Hampir semua kejahatan berasal dari bekerja. Untuk menghentikan kesengsaraan ini, kita harus berhenti bekerja. Wow, pendapat ini sangat berbahaya, bukan? Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah bekerja itu merupakan kesia-siaan, banyak penderitaan, atau merupakan kutukan? Atau justru pekerjaan itu dirancang secara unik oleh Allah untuk dilakukan oleh manusia? Sebenarnya, makna, natur, dan manfaat dari pekerjaan itu merupakan tema besar di Alkitab. Kalau kita melihat di dalam Kejadian, kitab Kejadian menggambarkan bahwa Allah itu sebagai sang pekerja utama, di mana dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-15 bahwa Allah itu sibuk dengan penciptaan dunia, bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Allah lah yang pertama kali melakukan pekerjaan di bumi ini. Oleh karena itu, pekerjaan yang benar seharusnya mencerminkan aktivitas Allah. Karena Allah itu baik, maka semua yang dikerjakannya pasti baik. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31 menyatakan bahwa ketika Allah melihat hasil dari pekerjaannya, Dia menyebutnya sangat baik. Melalui contoh ini jelas bahwa bekerja itu harus produktif. Bekerja harus dilakukan dengan cara yang bisa menghasilkan produk dan kualitas tinggi. Imbalan bagi seorang pekerja adalah kehormatan dan kepuasan yang berasal dari pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Dikatakan dalam Mazmur 19 bahwa Allah dalam menyatakan siapa dirinya kepada dunia ini, yaitu dengan melalui pekerjaannya. Dengan demikian, sebenarnya pekerjaan itu mengungkapkan tentang siapa diri kita dan kepada siapa kita melakukan pekerjaan itu, serta untuk apa kita melakukan pekerjaan itu. Maksudnya adalah pekerjaan dapat memperlihatkan karakter, motivasi, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian yang dimiliki oleh orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Tuhan Yesus menggemakan prinsip ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Ketika Dia menyatakan bahwa pohon yang tidak baik hanya akan menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang baik hanya akan menghasilkan buah yang baik. Yesaya 43 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan namanya. Di surat 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan itu haruslah untuk kemuliaan Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dengan karakteristik-karakteristik seperti Allah. Kita bisa melihatnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-31. Dia menciptakan manusia untuk bekerja bersama Allah di dunia ini. Allah membuat taman dan menempatkan Adam di dalamnya. Untuk apa? Untuk menggarap dan memeliharanya. Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 28. Selain itu, Adam dan Hawa diperintahkan untuk apa? Untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Apa makna dari mandat pekerjaan yang pertama ini? Menggarap itu adalah terkait usaha untuk membantu dan meningkatkan pertumbuhan. Memelihara itu terkait usaha untuk melindungi dari kerusakan atau kemunduran. Menaklukkan itu terkait usaha untuk melakukan kontrol dan disiplin. Menguasai itu terkait usaha untuk mengelola, mengambil tanggung jawab, dan membuat keputusan. Mandat ini berlaku untuk segala pekerjaan. Para pemimpin reformasi di abad ke-15 menganggap pekerjaan itu sebagai bentuk pelayanan di hadapan Allah. Oleh karena itu, tempat kerja harus juga dianggap sebagai ladang misi. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyebabkan perubahan dalam natur pekerjaan.
yaitu bekerja menjadi sesuatu yang begitu sulit, penuh tantangan, melelahkan, dan penuh perjuangan. Bekerja itu pada hakikatnya adalah baik, tetapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka manusia menjalani suatu pekerjaan itu dengan penuh peluh. Hasil yang dikerjakannya tidak akan selalu positif. Walaupun manusia sudah berjerih lelah menanam tanaman di padang, namun padang pun akan menghasilkan onak dan duri. Kerja keras dan usaha tidak akan selalu dihargai seperti yang diharapkan oleh si pekerja. Namun walaupun rancangan asli Allah untuk pekerjaan telah dirusak oleh kuasa dosa, tetaplah percaya bahwa suatu saat nanti Allah akan memulihkannya sehingga kita dapat bekerja tanpa disertai kutukan karena dosa. Pengampunan Tuhan melalui karya salibnya lah yang akan memulihkannya. Itulah doa dan harapan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Udaranya enak banget nih, bro. Gue merasa ada peluang usaha nih. Terus kenapa lo nggak jalanin? Tapi gue takut. Takut kenapa? Takut rugi gue. Ya udah kalau gitu. Lu nggak ngasih nasihat sama gua. Lu gitu aja udah takut. Itu udah minum aja dulu. Udaranya seger nih. Bro, gua pamit dulu ya. Kemana? Keluarga udah nungguin. Ini kembaliannya. Gua cabut dulu ya. Udah, hati-hati jalan ya. Resiko dan kesuksesan pada dasarnya datang bersama-sama. Jangan pernah mengharapkan kesuksesan jika tidak berani menghadapi resiko di baliknya. Cari langkah hidup yang lebih pasti hidup.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, sering kami meremehkan kuasa Tuhan, sering kami senantiasa tidak percaya dengan kuasa Tuhan, seringkali senantiasa kami tidak mengandalkan kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan dan memberkati dan menolong kami. Ampuni kami Tuhan. Pada saat ini kami berdoa biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, menghadapi tantangan kehidupan ini Tuhan, menghadapi pandemi Tuhan yang masih senantiasa ada ini ya Bapa. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah melalui semuanya ini kami mengandalkan Tuhan dan lebih dekat kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan, Ku-Punya Tuhan yang begitu ajaib perbuatan-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam setiap kehidupan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, aktivitas kita. Dan kita yakin bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, apapun juga yang kita perbuat, akan diperbuatnya berhasil. Nama Yesus yang kita tinggikan. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih.